Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, dan terima kasih untuk sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga hidup sahabat selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Siapa sangka, sebuah dompet yang tertinggal di butik bisa mengubah takdir seseorang? Dari seorang sales butik sederhana, ia tiba-tiba masuk ke dalam kehidupan keluarga konglomerat. Tapi perjalanan ini tidak mudah, ada perbedaan, ada penolakan, dan ada hati yang harus ditaklukkan. Akankah ia menemukan kebahagiaan, atau dunia yang berbeda akan memisahkan mereka? Simak kisah inspiratif ini sampai akhir. Kavita menghela napas panjang, menyandarkan tubuhnya yang letih di balik meja kasir butik tempatnya bekerja. Seharian ini, ia melayani pelanggan-pelanggan sosialita yang menghamburkan uang seperti tak ada batas. Bagi mereka, membeli tas puluhan juta hanyalah urusan sepele, sementara bagi Kavita, jumlah itu lebih dari cukup untuk membayar kosannya selama setahun. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ia percaya, hidupnya akan membaik suatu hari nanti, entah bagaimana caranya. Ketika butik mulai sepi, Kavita menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Saat itulah matanya menangkap sebuah dompet mahal berwarna marun di salah satu sofa. Dengan ragu, ia mengambilnya dan membuka perlahan. Isinya penuh dengan kartu kredit eksklusif, segepok uang, dan satu kartu nama yang mencantumkan nama besar, Ibu Atiek Adinata. Jantungnya berdegup lebih kencang. Nama itu bukan sembarangan, semua orang di Jakarta tahu bahwa Ibu Atiek adalah konglomerat kelas atas, pemilik berbagai bisnis besar di negeri ini. Sejenak, pikiran buruk sempat melintas di kepalanya. Jika ia ingin, ia bisa mengambil sebagian uang dan membuang dompet itu begitu saja. Tak ada yang akan tahu. Tapi nuraninya berteriak, menolak gagasan itu. Ia tahu hidupnya sulit, tapi mencuri bukanlah jalannya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia meraih ponselnya dan menelepon nomor yang tertera di kartu nama. Tak butuh waktu lama, seorang asisten rumah tangga menjawab panggilannya. Dengan suara tegas tapi sopan, Kavita menjelaskan situasinya. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan butik. Dari dalamnya, keluar seorang wanita tua berpenampilan anggun, rambut putihnya disanggul rapi, sorot matanya tajam namun berwibawa. Tak diragukan lagi, inilah Ibu Atiek. Kavita menundukkan kepala dengan hormat, lalu menyerahkan dompet itu dengan kedua tangan. Saya menemukannya di sofa butik, Bu. Sepertinya Ibu tertinggal saat berbelanja tadi. Ibu Atiek menatapnya lama, seolah sedang menilai kepribadiannya hanya dalam sekali pandang. Lalu, senyum tipis menghiasi wajahnya. Terima kasih, Nak. Jarang sekali ada orang sejujur ini. Asisten saya bisa saja yang datang mengambilnya, tapi saya ingin melihat sendiri siapa gadis yang begitu jujur di zaman sekarang, lanjutnya. Nada suaranya terdengar penuh arti. Kavita hanya bisa tersenyum gugup. Ia tidak menyangka bahwa sekadar mengembalikan dompet bisa membuatnya berhadapan dengan salah satu wanita paling berpengaruh di negeri ini. Saat Ibu Atiek masuk kembali ke dalam mobilnya, Kavita mengira pertemuan ini akan berakhir di sini. Ia tidak tahu bahwa keputusannya malam ini akan membuka jalan takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya, Kavita masih belum bisa melupakan pertemuannya dengan Ibu Atiek. Ia menceritakan kejadian itu kepada rekan kerjanya di butik, tapi mereka hanya menanggapinya dengan candaan.
Siapa tahu beliau mau jadikan kamu cucu menantunya, goda salah satu temannya, yang disambut tawa lepas. Kavita hanya tersenyum tipis. Mana mungkin wanita sekelas Ibu Atiek tertarik pada seorang sales butik biasa sepertinya. Namun, dugaannya terbantahkan saat sebuah mobil mewah berhenti di depan butik sore itu. Seorang pria berseragam jas hitam turun, berjalan masuk dengan penuh wibawa. "Selamat sore. Saya diutus oleh Ibu Atiek Adinata untuk menyampaikan ini kepada saudari Kavita." Pria itu menyerahkan sebuah amplop putih dengan cap berwarna emas. Kavita menatapnya dengan bingung, lalu membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya, sebuah undangan makan malam resmi tertulis dengan huruf yang elegan. Ibu Atiek Adinata secara pribadi mengundang Kavita untuk makan malam di kediamannya malam ini. Kavita menelan ludah. "Ini bukan mimpi, kan? Apa maksudnya ini?" gumamnya pelan. "Asisten saya akan menjemput Anda pukul 7 malam. Ibu Atiek menunggu kedatangan Anda," ujar pria itu singkat sebelum pergi. Kavita masih berdiri terpaku di tempatnya, merasa seperti sedang berada dalam skenario film yang tak pernah ia bayangkan. Saat jam menunjukkan pukul 7:05, Kavita sudah siap. Dengan modal gaun sederhana yang ia miliki, ia mencoba tampil sebaik mungkin. Mobil mewah yang menjemputnya membawanya ke sebuah kawasan elit di Jakarta Selatan, di mana rumah-rumah megah berdiri bak istana. Begitu mobil berhenti di depan gerbang besar, Kavita merasa dadanya berdebar kencang. Setelah melewati lorong panjang dengan lampu kristal yang berkilauan, Kavita tiba di ruang makan megah. Di ujung meja, Ibu Atiek duduk dengan anggun, senyum kecil menghiasi wajahnya. "Duduklah, Nak. Anggap saja seperti rumah sendiri." Kavita duduk dengan gugup, merasa tidak seharusnya berada di tempat semewah ini. Namun, belum sempat ia mengucapkan sepatah kata, seseorang memasuki ruangan. Seorang pria bertubuh tinggi, berjas rapi, dengan sorot mata tajam yang memancarkan ketegasan. "Inilah cucu saya, Atlas," kata Ibu Atiek dengan nada puas. "Dan Atlas, ini Kavita. Gadis jujur yang kuceritakan padamu." Atlas hanya melirik sekilas, lalu duduk tanpa berkata-kata. Tatapannya dingin, seakan kehadiran Kavita sama sekali tak menarik perhatiannya. Kavita semakin gelisah. Ada sesuatu dalam sikap Atlas yang membuatnya merasa tidak nyaman, seolah pria itu tidak menginginkan dirinya ada di sini. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, Atlas berbicara dengan nada datar, "Nek, kalau ini salah satu usaha untuk menjodohkan aku lagi, lebih baik kita hentikan saja sekarang." Kavita tertegun. Begitu juga dengan Ibu Atiek, meski wanita tua itu tampak tetap tenang. "Oh, tidak. Aku hanya ingin mengenalkanmu pada seorang gadis yang memiliki nilai yang mungkin belum pernah kamu temui sebelumnya," balas Ibu Atiek dengan senyum penuh arti. Atlas hanya mendesah, lalu menatap Kavita langsung untuk pertama kalinya. "Jadi, kau bekerja sebagai sales butik, ya?" Nadanya terdengar meremehkan. Kavita mengepalkan tangan di bawah meja, menahan emosi. Ia bisa saja memilih diam dan menundukkan kepala, tapi harga dirinya menolak untuk diperlakukan seperti ini. Dengan suara mantap, ia menjawab, "Ya, saya seorang sales butik. Saya bekerja keras untuk hidup saya sendiri. Apakah itu masalah?" Atlas mengangkat alisnya, seolah terkejut dengan keberanian Kavita. Sementara itu, Ibu Atiek tersenyum tipis. Ia tahu, perjalanannya untuk menjodohkan kedua orang ini baru saja dimulai.
Suasana makan malam itu berubah menjadi lebih tegang setelah balasan tajam dari Kavita. Atlas menatapnya lama, seolah sedang menilai keberanian gadis di hadapannya. Namun, bukannya membalas dengan kemarahan, pria itu justru menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang sulit diartikan apakah itu ejekan atau ketertarikan. Ibu Atiek, yang sejak awal sudah menduga pertemuan ini tidak akan berjalan mulus, hanya tersenyum puas. "Bagus, Nak. Aku suka orang yang tahu harga dirinya," katanya sambil menyesap sup hangatnya. Kavita hanya diam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang masih berdegup kencang setelah konfrontasi kecil tadi. Sepanjang makan malam, Atlas tidak lagi berkata banyak, hanya sesekali menatap Kavita dengan tatapan analitis. Sementara itu, Ibu Atiek terus menggali tentang kehidupan gadis itu. Kavita menceritakan latar belakangnya dengan jujur, tentang bagaimana ia harus bekerja keras sejak muda, bagaimana ia terbiasa hidup mandiri, dan bagaimana ia selalu bermimpi bisa mengubah nasibnya sendiri. "Aku suka cara berpikirmu," ujar Ibu Atiek sambil tersenyum. "Dunia ini bukan hanya milik orang-orang yang lahir kaya, tapi juga milik mereka yang berani bekerja keras untuk mendapatkan tempatnya." Atlas hanya terkekeh pelan. "Tapi tidak semua orang bisa masuk ke dunia itu semudah membalikkan telapak tangan, Nek." Kavita menoleh ke arahnya. "Benar. Tapi itu bukan berarti mereka harus menyerah begitu saja." Untuk pertama kalinya malam itu, Atlas menatapnya dengan sedikit ketertarikan. Ada sesuatu dalam diri Kavita yang berbeda dari gadis-gadis lain yang selama ini dikenalkan kepadanya. Biasanya, wanita-wanita itu hanya sibuk mengaguminya, berusaha mengambil hatinya demi status dan kekayaan. Tapi Kavita, ia tidak takut berbicara dan bahkan menantangnya. Setelah makan malam selesai, Ibu Atiek meminta pelayannya untuk mengantar Kavita pulang. "Terima kasih sudah datang, Nak. Aku harap ini bukan pertemuan terakhir kita," katanya sambil menggenggam tangan Kavita dengan penuh arti. Di perjalanan pulang, Kavita masih memikirkan sikap Atlas. Pria itu tampaknya tidak tertarik padanya, dan itu tidak masalah. Ia toh tidak mengharapkan apapun dari pertemuan ini. Namun, ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang entah mengapa sulit ia lupakan. Beberapa hari berlalu sejak makan malam itu. Kavita kembali ke rutinitasnya di butik, mengira segalanya akan kembali seperti semula. Namun, hidup kembali mengejutkannya. Suatu sore, seorang pria berbadan tegap masuk ke dalam butik dan menghampirinya. "Nona Kavita." Kavita mengangguk ragu. "Ya. Ini dari Tuan Atlas." Pria itu menyerahkan sebuah kotak kecil dan kartu undangan. Dengan bingung, Kavita membuka kotaknya. Sebuah ponsel baru tergeletak di dalamnya, jauh lebih mewah dibandingkan ponsel lamanya yang sering error. Ia buru-buru membuka undangan yang menyertainya. "Makan malam. Aku ingin tahu lebih banyak tentang orang yang berani menantangku malam itu." "Atlas." Kavita terdiam. Jantungnya kembali berdebar. Apa maksudnya ini? Apakah ini sebuah ujian? Atau Atlas mulai tertarik padanya? Ia menghela napas panjang, lalu menatap undangan itu sekali lagi. Apapun yang terjadi, ia merasa bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah takdirnya selamanya. Kavita duduk di tepi ranjang kosannya yang sempit, menatap ponsel mahal yang baru saja diberikan Atlas. Hatinya dipenuhi berbagai pertanyaan. Mengapa pria itu tiba-tiba ingin bertemu lagi? Apa ini hanya permainan untuknya? Atau, ada sesuatu yang lain? Kavita menggigit bibirnya.
Ia tahu Atlas bukan tipe pria yang mudah dijinakkan, dan jelas, ia bukan pria yang akan tertarik pada seorang sales butik biasa. Namun, rasa penasarannya menang. Ia tak bisa menolak undangan itu. Malamnya, sebuah mobil hitam sudah menunggunya di depan kosannya. Kavita turun dengan gaun sederhana yang ia miliki, merasa canggung saat memasuki restoran mahal tempat mereka bertemu. Atlas sudah menunggu di sana, duduk dengan santai dalam balutan kemeja hitam yang semakin menonjolkan ketampanannya. Tatapan tajamnya segera tertuju pada Kavita, menelusuri setiap gerak-geriknya. "Kau datang juga," ucap Atlas tanpa basa-basi. Kavita duduk perlahan. "Tentu saja. Aku ingin tahu kenapa pria seperti kamu tiba-tiba tertarik untuk mengenal seorang sales butik." Atlas tersenyum miring. "Kau berbeda." Kavita menahan napas sejenak. "Berbeda bagaimana? Gadis-gadis yang biasanya dijodohkan denganku hanya tahu cara berpura-pura. Mereka berbicara manis, bertingkah sopan, tapi aku tahu mereka hanya menginginkan nama belakangku." Mata Atlas menatapnya lurus. "Tapi kau benar-benar tidak peduli siapa aku, dan kau bahkan berani menantangku." Kavita tertawa kecil. "Aku tidak menantangmu. Aku hanya tidak suka diremehkan." Atlas menatapnya lebih lama, lalu tersenyum tipis. "Itulah yang membuatku tertarik." Malam itu, tanpa mereka sadari, percakapan mengalir begitu saja. Dari pembicaraan ringan hingga diskusi mendalam tentang kehidupan. Kavita mulai melihat sisi lain dari Atlas, pria yang tampak sempurna dan dingin di luar, tetapi ternyata memiliki luka dan beban yang ia pikul sejak lama. Dan Atlas, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar berbicara dengannya, bukan dengan nama besarnya. Saat malam semakin larut, Atlas mengantarnya pulang. Saat mobil berhenti di depan kosannya, Kavita menoleh. "Atlas, apa ini hanya permainan bagimu?" Atlas terdiam sejenak, lalu menatapnya dalam. "Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku ingin melihatmu lagi." Kavita menahan napasnya. Hatinya mulai goyah. Ia tahu ini bisa berbahaya, tapi ada sesuatu dalam diri Atlas yang mulai menariknya masuk ke dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan Kavita mendapati dirinya semakin sering bertemu dengan Atlas. Mereka makan malam, berbincang di kafe-kafe tersembunyi yang jauh dari sorotan publik, bahkan sesekali berjalan-jalan tanpa tujuan di malam Jakarta. Kavita tahu, seharusnya ia menjaga jarak. Dunia mereka terlalu berbeda. Tapi setiap kali ia mencoba menarik diri, Atlas selalu menemukannya lagi, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa dilepaskan begitu saja. Namun, tak semua orang senang dengan kedekatan mereka. Bisikan-bisikan mulai terdengar di lingkungan Atlas. Para sosialita mencibir, mempertanyakan bagaimana mungkin pewaris keluarga Adinata bisa tertarik pada seorang sales butik. Bahkan ibu Atlas sendiri, yang selama ini jarang ikut campur dalam hidup putranya, akhirnya turun tangan, menegaskan bahwa hubungan ini tidak bisa berlanjut. "Apa yang kau harapkan dari ini, Atlas?" Suara ibunya terdengar dingin. "Gadis itu bukan bagian dari dunia kita. Cepat atau lambat, dia akan pergi." Tapi Atlas tetap pada pendiriannya. Ia tahu Kavita bukan seperti wanita-wanita lain yang mendekatinya hanya demi harta. Ia tahu Kavita memiliki hati yang kuat, ketulusan yang jarang ia temui dalam kehidupannya yang penuh kepalsuan. Suatu malam, Atlas datang ke butik di saat jam tutup. Wajahnya terlihat tegang,
seolah telah mengambil keputusan besar. "Kita akan pergi dari sini, Kavita," katanya tiba-tiba. Kavita mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Aku tidak peduli dengan aturan atau tradisi keluarga. Aku hanya ingin bersamamu." Suaranya penuh ketegasan, sesuatu yang membuat hati Kavita bergetar. Dan disitulah, di malam Jakarta yang gemerlap, mereka memutuskan untuk menghadapi dunia bersama. Ibu Atiek, yang melihat keteguhan hati cucunya, akhirnya memberikan restu. "Jika ini yang membuatmu bahagia, Atlas, maka aku tidak akan menghalangi." Tak lama setelah itu, mereka menikah dalam sebuah perayaan sederhana namun penuh makna. Kavita, yang dulu hanya seorang sales butik, kini menjadi bagian dari keluarga besar Adinata. Namun, ia tidak lupa dari mana ia berasal. Ia tetap rendah hati, tetap bekerja keras, dan tetap mencintai Atlas dengan cara yang paling tulus. Beberapa tahun kemudian, suara tangisan bayi menggema di rumah besar mereka di Jakarta Selatan. Seorang bayi laki-laki lahir ke dunia, menjadi simbol cinta yang tak terduga antara dua dunia yang bertolak belakang. Atlas menggendong putranya dengan penuh kebanggaan, sementara Kavita tersenyum lelah namun bahagia. "Apa namanya?" tanya Ibu Atiek, yang kini semakin menyayangi Kavita seperti cucunya sendiri. Atlas menatap putranya, lalu tersenyum. "Kita beri dia nama Arjuna. Karena dia lahir dari perjuangan." Dan dengan itu, perjalanan Kavita dari seorang sales butik menjadi bagian dari keluarga konglomerat pun lengkap. Ia tak hanya menemukan cinta, tapi juga menemukan tempatnya di dunia, bukan karena status atau kekayaan, tetapi karena ia berani mengikuti hatinya.